Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini masih diberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan salat isya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini salah satu bulan haram min asyhuril hurum. Di antara bulan-bulan haram itu adalah bulan Rajab. Bulan haram itu disebut juga dengan bulan suci. Jadi sebenarnya bulan suci itu bukan bulan Ramadan, tapi kita sudah terbiasa kalau bulan suci itu bulan Ramadan. Padahal Nabi tidak pernah menyebutkan bulan Ramadan itu bulan suci, tapi Nabi menyebutkan bulan Ramadan itu Syahrul Mubarak. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi, itulah bulan penuh berkah. Jadi bulan Ramadan itu bulan mubarak, penuh berkah. Kalau bulan suci, ya bulan-bulan haram itulah yang disebut dengan bulan-bulan suci, bulan-bulan yang dimuliakan. Dan sekarang kita sudah masuk pada bulan Rajab, hari yang ke-6 hari ini kalau tidak salah. Kita berada di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini amal-amal yang kita lakukan pahalanya lebih besar dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi sebaliknya juga begitu. Dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Rajab ini itu juga dosanya lebih besar dilipat gandakan oleh Allah dibanding bulan-bulan yang lain. Makanya kalau bikin dosa jangan bulan ini, bulan yang lain saja. Walaupun bulan dosa juga bulan yang lain juga nggak boleh, ya, dosanya besar juga. Tapi di bulan ini lebih besar dosanya. Makanya Allah katakan di situ, "Fala tazlimu anfusakum fihinna." Ya, jangan kalian menzalimi atau berbuat zalim di bulan-bulan itu. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya bahwa kalau berbuat zalim, berbuat dosa di bulan-bulan itu, maka dosanya lebih besar. Auzubillah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita insyaallah di bulan-bulan haram ini, termasuk juga bulan-bulan yang lain insyaallah. Taib jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian kita tentang hati-hati dengan nifak. Nifak paham kan Pak? Nifak itu penyakit hati. Nifak itu penyakitnya, orangnya disebut dengan munafik. Ya, orangnya disebut munafik, penyakitnya nifak. Penyakitnya syirik, orangnya disebut musyrik. Ya, orangnya atau ajarannya disebut Islam, orangnya disebut Muslim. Ya, keyakinannya disebut iman, orangnya disebut mukmin.
Nifak itu penyakit hati dan sangat berbahaya. Orangnya disebut munafik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menggambarkan tentang orang-orang munafik yang memiliki nifak dalam hatinya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamil ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha laghaniy an sa'in hadza fanazalat al-ayah alladhina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum ila akhir al-ayah surah At-Taubah. Ini ayat dalam surah At-Taubah ayat 79. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, kata Nabi SAW, tapi ini diceritakan oleh Uqbah, seorang sahabat Nabi namanya Uqbah ibnu Amru al-Ansari al-Badri. Jadi ini orang Ansar, orang Madinah asli, bahkan disebut dengan Al-Badri. Al-Badri itu biasanya dapat gelar itu tuh kalau dia ikut perang Badar. Maka disebut Al-Badri. Tapi ini Uqbah ini kalau kita baca dalam riwayatnya dalam hadis Arba'in, ini dia enggak ikut dalam perang Badar. Tetapi ini dia merupakan sahibul Badri. Dia seorang yang tinggal dekat sumur Badar itu, maka disebut Al-Badri. Allahu a'lam bishawab. Tapi disebut sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini melalui beliau dan beliau menceritakan apa yang beliau ceritakan dalam hadis ini. Kata beliau, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika saat turun ayat tentang sedekah. Tapi tidak disebutkan di sini ayatnya apa tentang sedekah. Pokoknya ayat tentang sedekah aja. Jangan banyak dalam Al-Quran itu ayat tentang sedekah kan? Ketika turun ayat tentang sedekah, kata beliau, maka pada saat itu direspon oleh para sahabat. Artinya mereka merespon ayat tentang sedekah itu. Apa yang mereka lakukan? Kunna nuhamil ala zuhurina. Mereka merespon ayat sedekah itu bagaimana caranya? Mereka langsung melakukan pekerjaan walaupun hanya menjadi seorang buruh tukang panggul. Ya, ala zuhurina itu membawa barang. Nuhamil, kami membawa sesuatu barang di atas punggung kami. Artinya dia menyebutkan ini kami itu waktu itu menjadi kuli panggul gitu maksudnya. Untuk apa mereka melakukan itu? Supaya nanti dapat upah. Lalu itulah yang mereka sedekahkan. Kalau ada hadis Riyadhus Shalihin, ini hadis ini berbicara tentang al-mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Dulu para sahabat, Bapak Ibu, itu kalau ayat Allah turun, itu responnya mereka tuh luar biasa. Sama dengan ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kamu berbuat baik sebelum kamu memberikan apa yang paling kamu cintai, kata Allah. Itu langsung direspon oleh sahabat itu. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau bacakan itu adalah wahyu ayat dari Allah? Kata Nabi, iya. Dia langsung memberikan kebunnya atau kudanya. Kalau nggak salah kudanya yang paling dia cintai, kudanya ketika itu, ya Rasulullah, inilah yang paling aku cintai. Diserahkan sama dia. Itu respon sahabat dulu. Mungkin karena ayatnya baru-baru turun. Kalau sekarang kita udah sering dengar, jadi udah biasa. Jadi responnya juga kurang. Betul Pak? Ya kan? Orang kan kalau sudah terbiasa itu biasanya juga responnya kurang. Ya. Disuruh Nabi kita sering melihat orang ziarah kubur, melihat orang meninggal, itu supaya apa tujuannya? Supaya ingat mati. Tapi coba tanya penggali kubur, ingat mati nggak dia? Nggak bakal.
Dia ingatnya kapan orang bakal mati. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Taib. Jadi ketika turun ayat tentang sedekah, kata Uqbah ibnu Amru, lalu ketika itu kami respon dengan apa? Kami menjadi kuli panggul, membawa barang-barang di atas punggung kami supaya dapat upah, lalu kami sedekahkan. Itu para sahabat merespon itu. Lalu beliau menceritakan, faja'a rajulun fatasaddaqu bi syai'in katsir. Ada seseorang yang bersedekah ketika itu banyak sedekahnya. Banyak sedekahnya. Mungkin dia ini bukan kuli panggul. Dia orang kaya mungkin. Banyak sedekahnya. Lalu faqalu. Lalu ada orang-orang yang mengatakan, banyak mereka, ada orang-orang yang mengatakan, karena faqalu itu bentuknya jamak. Ada banyak orang-orang yang mengatakan ketika itu, apa kata mereka? Mura'in. Kata orang-orang ini mengatakan, melihat orang yang bersedekah banyak tadi, kata orang-orang ini, ini mah karena riya. Kata dia. Kata orang banyak ini nih, mengatakan kepada orang bersedekah yang banyak tadi, dia mengatakan, mura'in. Ini orang sedekahnya karena riya. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in. Lalu ada orang lain, yang ini yang selevelnya mereka. Ada seseorang yang datang lagi bersedekah ketika itu bisa'in. Hanya 1 sa'. 1 sa' itu kalau beras 1 kilo lebih lah begitu. Sedikit gitu maksudnya. Jadi yang pertama tadi ada seseorang yang bersedekah banyak, lalu mereka mengatakan ini orang karena riya. Ada orang lagi yang bersedekah datang satu lagi, tapi cuman sedikit sedekahnya. Apa kata mereka ini? Faqalu innallaha laghani an sa'in hadza. Sesungguhnya Allah tuh maha kaya dan Allah enggak suka atau enggak butuh nih sedekah kayak begini nih. Kira-kira kalau ngomong begitu tuh siapa kira-kira, Pak? Ada orang banyak sedekah dicela sama dia, disebut riya. Ada orang sedekahnya sedikit dicela juga sama dia. Allah tuh maha kaya, enggak butuh kalau cuman segini. Siapa jawab yang kayak begitu tuh? Kalau faqalu di sini disebut satu, mereka itulah orang-orang munafik. Maka turunlah ayat dalam surah At-Taubah ini. Langsung Allah menurunkan ayatnya ketika itu. Fanazalat ayat. Pada saat itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang suka mencela orang-orang beriman yang ketika saat bersedekah dengan bersusah payah mereka bersedekah, ya, karena ketaatan mereka bersedekah dari orang-orang beriman, mereka cela. Kemudian walladzina la yajiduna illa juhdahum, adapun orang-orang beriman yang sedekahnya sedikit juga dicela juga sama mereka. Sambungan ayatnya sebenarnya ada sambungannya, wa yaskharuna minhum. Mereka itu menghina orang-orang beriman. Ya. Mereka menghina orang-orang beriman. Maka Allah membalas penghinaan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Itu tuh ada orang-orang kayak begitu, Pak. Kalau orang sedekah banyak bilangnya riya. Orang kalau sedekah sedikit, apa ya lo? Allah tuh maha kaya, cuma segini lah. Apaan sih cuma segini? Allah maha kaya. Hati-hati. Kecuali kalau ngasih semangat ya. Semangat beda lagi, bukan untuk merendahkan. Jadi kalau ngasih, orang ngasih sedikit sedekah, kayaknya dikit nih, itu beda lagi. Beda lagi kalau begitu. Berarti tambah lagi gitu maksudnya. Ya, walaupun nanti yang membedakan itu ada hatinya sendiri. Inilah contohnya perilaku orang-orang munafik. Orang-orang yang suka mencela orang-orang beriman di saat mereka melakukan kebaikan. Emang orang munafik itu nggak pernah senang sama orang-orang beriman. Apapun yang dilakukan oleh orang beriman, mereka nggak pernah senang. Itu orang munafik. Sebelum kita membicarakan tentang jauh-jauh tentang orang munafik, kapan munculnya orang-orang munafik itu?
Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah kita baca, munculnya orang-orang munafik itu pada fase setelah Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan itu pun setelah terjadinya perang Badar. Kalau dalam perang Badar, coba dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam perang Badar itu, sebelum perang Badar atau sebelum perang Badar itu belum ada orang munafik. Belum ada orang munafik. Perang Badar belum ada orang munafik. Orang munafik itu munculnya setelah terjadi perang Badar dan akan terjadi perang Uhud. Nah, itu awalnya orang munafik tuh. Jadi gini kisahnya. Di Madinah itu kan ada beberapa suku yang tinggal di Madinah. Orang Madinah asli ada 2 suku. Suku Aus dan suku Khazraj. Orang Madinah asli. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, tapi ajarannya masih sama dengan, masih benar lah begitu. Yahudi. Dan ini ada mereka 3 kabilah di situ. Ada Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. 3 kabilah tuh orang Yahudi tinggal di Madinah. Dan orang Madinahnya asli itu ada 2 suku, Aus dan Khazraj. Ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, itu memang orang-orang Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Karena memang Nabi mengutus dari Makkah itu untuk menjadi orang-orang yang menebarkan Islam di Madinah, termasuk Mus'ab bin Umair. Diutus untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Ya, makanya ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tuh orang-orang Madinah menyambut Nabi luar biasa. Ketika itu disambut dan banyak menyambutnya Nabi ketika itu, menyambut Rasulullah SAW. Kan ingat gak ketika ada 73 orang yang datang dari Madinah ke Makkah untuk berbaiat kepada Nabi. Setelah itu mereka kembali ke Madinah dan mereka juga ikut mengembangkan Islam di Madinah. Ya, kembali ke Madinah. Makanya ketika saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu disambut dengan luar biasa, gegap gempita. Mereka menyambut kedatangan Nabi SAW yang dari Makkah ke Madinah. Makanya kata sebagian ulama mengatakan waktu itu ada nasyidnya nyambutnya, yang sekarang suka dibacain nasyid-nasyid itu. Apa itu? Tala'al badru alaina. Katanya dulu tuh menyambut Nabi. Ya, tala'al badru alaina itu kan artinya telah terbit bulan purnama kepada kami. Maksudnya siapa? Rasulullah. Saking senangnya mereka. Tapi ini sekarang nasyid itu untuk menyambut orang kafir. Kalau orang kafir bawa duit tuh ada sambut pakai ini. Di bandara, tala'al badru alaina. Soalnya dia bawa duit, padahal orang kafir. Ya kan, Pak? Gak usah sebut namanya, gak enak. Soalnya live ini. Live bahaya nanti. Ya. Dulu menyambut Nabi, disambut di komputer luar biasa. Semua orang berdesak-desakan menyambut Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah itu, sampai mereka ke atas atap rumah mereka itu melihat kedatangan Nabi SAW. Saking senangnya mereka. Itu awalnya Nabi hijrah. Terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi, lalu muncullah ketika itu, setelah perang Badar itu terjadi, dan sebelum itu sudah banyak orang yang sudah masuk Islam kepada Nabi. Dan Nabi ketika itu mulai dicintai oleh para orang-orang Madinah, termasuk orang Yahudi juga ada yang tokohnya masuk Islam. Abdullah bin Salim itu tokoh Yahudi masuk Islam, ikut kepada Nabi SAW. Dan orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah asli juga sudah banyak ikut Nabi SAW. Padahal ketika itu ada satu tokoh mereka, orang Madinah itu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh sentral mereka ketika itu di Madinah. Bahkan mereka sudah mau mengangkat Abdullah bin Ubay ini menjadi raja di Madinah ketika itu. Tapi begitu Nabi datang, semuanya beralih kepada Rasulullah SAW. Melihat inilah Abdullah bin Ubay, wah ini nggak benar nih kata Abdullah. Sehingga akhirnya yang mendukung Abdullah bin Ubay itu tinggal keluarganya doang. Yang lainnya sudah cinta kepada Nabi semua, ngikut Rasulullah semua. Sehingga sedikit sekali yang tinggal yang mendukung Abdullah bin Ubay. Akhirnya apa? Dia menyatakan Islam kepada Nabi. Tapi Islamnya hanya di mulut saja. Hatinya tidak, hanya kebenciannya kepada Nabi.
Yaitu Abdullah bin Ubay. Makanya inilah tokoh sentralnya munafik ketika di zaman Nabi SAW. Nah, kalau sekarang ada orang munafik itu anak buahnya Abdullah bin Ubay. Dulu di zaman Nabi. Itulah awalnya orang munafik muncul tuh dari situ, dari dia. Dialah yang mempengaruhi orang-orang lain ketika itu untuk mengikut atau berkhianat kepada Rasulullah SAW. Tapi dengan diam-diam, kalau ditanya Islam, Islam dia. Salat nggak? Salat dia. Orang munafik itu salat, Pak. Abdullah bin Ubay itu salat. Pengikut-pengikutnya salat. Satu masjid dengan para sahabat, Masjid Nabawi. Salat mereka. Tapi salatnya mereka itu berbeda dengan hatinya. Hatinya kufur sebenarnya, walaupun perilakunya seperti orang beriman. Itu Abdullah bin Ubay. Nah, awal mulanya Nabi dikhianati oleh orang munafik itu ketika saat terjadi perang Uhud. Jadi habis perang Badar, kan perang Uhud tuh yang besar-besar nih. Habis perang Badar, perang Uhud. Apa yang terjadi? Perang Uhud itu dipersiapkan Nabi pasukan dari Madinah untuk menuju Gunung Uhud. 1000 pasukan. Nanti bisa dibaca dalam Sirah Nabawiyah yang karangannya Mubarak Furi yang juara 1 dalam mengarang Sirah Nabawiyah itu, orang India. Itu 1000 orang dikumpulkan Nabi pasukan dari Madinah untuk berangkat menuju Uhud dalam perang Uhud, melawan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah karena mereka ingin membalas kekalahan pada perang Badar. Karena perang Badar itu tokoh mereka itu mati satu. Siapa ya? Orang kafir Quraisy, tokohnya mati satu, yang paling luar biasa dalam perang Badar. Abu Jahal. Abu Jahal itu matinya dalam perang Badar dan dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena yang membunuh dia dalam perang Badar itu 2 orang anak kecil. Yang membunuh Abu Jahal dalam perang itu 2 orang anak kecil. Itu penghinaan Allah kepada Abu Jahal yang merasa hebat luar biasa, tapi dibunuh oleh 2 orang anak kecil. Cuma saya lupa namanya. Tapi ini bersaudara dua-duanya. Awalnya ditanya kepada seorang sahabat, mana yang namanya Abu Jahal, kata mereka berdua. Ini sahabat kaget, kalian mau ngapa? Kami ingin membunuh dia. Dikasih tahu, dibunuh oleh mereka berdua dalam perang Badar. Makanya Nabi sujud syukur. Abu Jahal mati itu Nabi sujud syukur. Nah, kalau sekarang ada orang kayak Abu Jahal mati, sujud syukur kita. Tapi ada nggak sekarang orang kayak Abu Jahal? Hampir ya. Adanya Abu Janda. Ya jangan, kalau dia belum sampai lah kayak Abu Jahal, tapi hampir lah sedikit. Tapi ini live nih, hati-hati nih. Undang-undang ITE sekarang udah mau direvisi. Karena Abu Jahal diadukan, sekarang mau direvisi undang-undang ITE. Allah alam, apa karena itu? Oh, bukan, saya tidak tahu. Tapi kemarin dialog di TV One itu luar biasa. Bapak Haikal itu mengatakan, saya tahu kenapa ini mau direvisi, kata beliau. Beliau kan orang yang terjelas belak-belakan aja ngomongnya. Karena Abu Janda diadukan dan dia buzar dan peliharaannya pemerintah, makanya mau direvisi. Kalau nggak direvisi dia bisa ditangkap, walaupun sekarang juga belum ditangkap, kata dia begitu. Saya mengulangi kata-kata dia aja, bukan saya yang ngomong. Nanti bisa dilihat jejak digitalnya di TV One. Tahu ya? Allah alam bisawab. Bisa jadi itu bukan munafik, tapi berbalik dia menjadi kafir. Kalau ini orang munafik ini dia muslim, cuma mempengaruhi orang lain. Nah, ketika saat terjadi, kalau itu Allah alam ya, mungkin dia kafir, berbalik kafir, malah murtad, jangan-jangan kalau sudah berbalik seperti itu. Nah, Abdullah bin Ubay ini ketika saat perang Uhud itu 1000 orang diberangkatkan Nabi dari Madinah menuju Uhud. Itu setengah perjalanan 300 orang balik ke Madinah di bawah komandonya Abdullah bin Ubay. Digembosin oleh Abdullah bin Ubay.
Dalam sirah Nabawiyah dikatakan inilah pertama kalinya Nabi dikhianati oleh orang munafik dalam perang Uhud. 300 orang balik ke Madinah, tinggal 700 orang. Itu pun 700 orang itu bahkan hampir ada di antara para sahabat ketika itu yang ingin mengikuti Abdullah bin Ubay. Terpengaruh dengan ucapan dia. Kalau orang munafik itu kan kata Allah Pak dalam surah Al-Munafikun itu sudah jelas. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyakulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu penampilannya kata Allah itu membuat kamu takjub dan ucapannya pun membuat kamu takjub. Itu orang munafik. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surah Al-Munafikun. Penampilan mereka itu bisa membuat kamu takjub dan ucapannya pun coba aja lihat sekarang. Wah, luar biasa. Taib. Berbalik 300 orang ke Madinah, tinggal 700 orang. Digembosi oleh Abdullah bin Ubay dengan berbagai macam cara dia mengatakan kepada mereka. Tapi ingat, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya itu dikatakan semuanya ketika itu orang munafik itu semuanya dari kaum Ansor. Tidak ada dari kaum Muhajirin. Karena orang-orang Muhajirin itu jelas mereka hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena Allah semuanya. Katanya begitu dalam tafsirnya. Semuanya orang-orang kaum Ansor yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay. Orang Madinah maksudnya. Ya. Tapi kalau disebut juga kaum Ansor juga nggak enak juga dengerinnya. Karena kaum Ansor itu sahabat-sahabat Nabi kaum Ansor. Orang Madinah lah pokoknya. Ya, orang Madinah. Yang terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay. Karena tokoh mereka memang. 700 orang. Sampai dia Uhud. Dan perang Uhud terjadi. Dan memang Allah sengaja dalam perang Uhud itu kaum muslimin disebut kalahlah dalam sejarahnya. Tapi Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, nanti bisa dilihat surah Ali Imran. Apa kata Allah surah Ali Imran itu? Dulu waktu perang Badar kalian menang kata Allah. Tapi saat ini apa yang kalian rasakan, apa yang mereka rasakan pada saat perang Badar, sekarang kalian rasakan kata Allah kepada orang-orang beriman. Barulah ayatnya lanjutannya apa? Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan seperti itulah hari itu kami akan pergulirkan kata Allah. Jadi begitu Pak. Enggak selalu menang. Perang Badar kalian menang kata Allah, tapi perang Uhud kalian kalah. Dan itu memang begitu Allah pergulirkan kata Allah seperti itu. Jadi kalau kita kalah tuh jangan kecewa dulu. Mungkin kemarin kita kalah, tapi kan ke depan belum tentu. Betul nggak Bang? Maksudnya apa nih? Ya pokoknya begitulah. Maksudnya apa kek? Ya. Tapi begitulah Allah pergulirkan hari itu. Nah, itulah pertama kali orang munafik mengkhianati Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Semenjak itu Nabi sudah tahu, walaupun sebelumnya Nabi juga sudah tahu tentang orang munafik. Setelah itulah setiap kali akan berangkat dalam setiap peperangan itu selalu aja ada orang yang minta izin kepada Nabi nggak mau ikut. Dan Nabi sudah tahu itu orang munafik. Nabi tidak akan pernah bertanya ketika diizin ya Rasulullah, besok saya nggak ikut berangkat. Kenapa? Jempol saya sakit. Kan biasa kalau orang nggak berangkat itu kan banyak alasannya. Ya kan? Istrinya hamil lah kadang-kadang. Ya kan? Sakit badannya kurang enak lah. Ya kan? Orang munafik itu memberikan selalu alasan kepada Nabi supaya tidak ikut dalam perang. Tapi Nabi tidak akan bertanya, kenapa enggak ikut? Apa enggak? Kata Nabi, ya silakan. Karena Nabi sudah tahu, orang yang selalu minta izin kepada Nabi pasti itu orang munafik. Ya, kalau orang-orang beriman enggak minta izin dia. Walaupun ada yang enggak berangkat dalam perang Tabuk, umpamanya ada sahabat Ka'ab bin Malik dan 3 orang sahabat, ya, enggak berangkat, tapi mereka tidak memberikan alasan apa-apa. Dipanggil oleh Nabi, ditanya Nabi apa alasannya, mereka tidak memberikan alasan apa-apa. Kenapa? Karena mereka mengatakan kami nggak punya alasan apa-apa. Kalau orang munafik mah nggak banyak alasannya. Itu bedanya. Ya. Jadi semenjak itu orang munafik tidak lagi pernah ikut dalam perang, selalu memberikan alasan kepada Nabi. Dan semenjak itu pun Nabi sudah tahu tentang orang-orang munafik. Dan ingat bahwa kita mengetahui sifat-sifat orang munafik itu bukan untuk mengatakan atau menjustis orang menjadi orang munafik ya Pak. Jadi nanti kalau kita pahami tentang ciri-ciri orang munafik, bukan untuk menjustis orang dia sebagai munafik, bukan.
Tapi untuk mengintrospeksi diri kita, jangan-jangan kita memiliki sifat seperti orang-orang munafik, itu maksudnya. Jangan habis tahu nanti ciri-cirinya begitu lihat munafik ya, jangan. Tidak boleh. Kita ini untuk mengintrospeksi diri, jangan-jangan ada sifat munafik dalam diri kita. Karena munafik itu kita tidak tahu, adanya dalam hati. Oleh karena itu pada saat zaman sahabat pun, di zaman Rasulullah SAW, yang tahu cuma Nabi. Dan Nabi memberitahu tentang orang munafik itu cuma satu kepada sahabat, namanya Huzaifah. Huzaifah ibnul Yaman. Makanya disebutlah Huzaifah itu sebagai sahibus sirri Rasulullah. Dia adalah sebagai seorang penjaga rahasia Nabi. Karena satu-satunya sahabat yang tahu tentang orang munafik itu adalah Huzaifah, dikasih tahu oleh Nabi listnya. Sampai Umar merayu-rayu Huzaifah supaya disebutkan siapa saja orang munafik itu, tapi Huzaifah tidak mau memberitahu kepada Umar. Walaupun digoda-goda, dirayu-rayu, dia nggak mau. Khawatir dia kalau dikasih tahu sama Umar. Umar kan orangnya ini, Pak. Kalau dikasih tahu nanti langsung dibunuh sama Umar, jangan-jangan. Ya. Makanya Huzaifah nggak mau ngasih tahu karena ini rahasia Nabi. Sampai Umar menjadi khalifah, begitu diangkat pejabatnya semuanya, dia datang lagi kepada Huzaifah. Ya Huzaifah, kata Umar, ada nggak pejabat yang saya angkat ini orang-orang munafik? Ya, tapi Huzaifah tetap dengan pendiriannya. Dia nggak mau ngasih tahu ada apa tidak. Cuman ada kalimat yang diucapkan oleh Huzaifah. Kata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, kalau ada orang munafik yang engkau angkat menjadi pejabatmu, maka dia tidak akan bertahan lama. Pasti dia akan mengundurkan diri. Karena orang munafik tidak betah dipimpin oleh orang mukmin. Begitu juga orang mukmin nggak betah dipimpin oleh orang munafik. Sekarang Bapak betah nggak jadi dengan pemimpin kita? Astagfirullahaladzim. Saya salah tanya saya. Salah tanya. Tapi jawaban Huzaifah itu membuat seperti itu. Orang-orang munafik itu tidak akan betah dipimpin oleh orang beriman. Dan sebaliknya juga pasti begitu. Pasti. Karena mereka sudah menyatakan dalam surah Al-Hasyr. Apa kata orang munafik? Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Selamanya kami tidak akan pernah taat kepada siapa? Orang-orang beriman kalau dia yang mimpin. Itu ucapan orang munafik. Makanya orang munafik itu nggak bakal betah dipimpin oleh orang beriman. Pasti dia akan keluar. Ya. Baik. Sampai di mana tadi kisahnya? Pokoknya dalam perang Uhud itu pertama Nabi dikhianati oleh orang munafik. Dan yang paling tahu tentang orang munafik adalah Huzaifah ibnul Yaman. Itulah rahasia Nabi. Sampai Umar menjadi khalifah, ditanya lagi kepada Huzaifah supaya dikasih tahu pejabat ada yang munafik nggak ada. Itulah jawaban Huzaifah. Sampai akhirnya Umar memutuskan. Apa yang diputuskan oleh Umar? Kalau ada yang meninggal, kata Umar, kalau Huzaifah mensolatkan, saya akan solatkan. Tapi kalau Huzaifah tidak mensolatkan, saya tidak akan solatkan. Itu ucapan Umar. Itu gara-garanya dulu Nabi ketika saat Abdullah bin Ubay mati. Ya, mati apa meninggal? Mati aja udah. Abdullah bin Ubay itu ketika mati, dia kan muslim, solat juga bareng di masjid. Anaknya juga muslim, dekat dengan Nabi, namanya Abdullah bin Ubay. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku minta dari sorbannya Nabi untuk kain kafannya bapaknya dia, dan dia minta supaya Nabi mensolatkan bapaknya, Abdullah bin Ubay itu. Itu Nabi ketika itu mau mensolatkan memang. Yang protes adalah Umar. Umar protes. Ini ada dua kisah saya baca. Ada yang pertama mengatakan Nabi tetap mensolatkan, setelah itu baru turun ayat. Tapi kisah yang kedua, Nabi tidak mensolatkan karena sebelum mensolatkan turun ayat. Dalam surah At-Taubah ayat 84 kalau nggak salah. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum fik ala qabrihi. Apa kata Allah? Jangan pernah engkau salatkan salah seorang di antara mereka kalau mati, kata Allah, abadan, selamanya. Berarti selamanya. Kalau ada orang munafik mati, kata Allah,
kepada Nabi, jangan engkau solatkan selamanya. Siapapun yang mati di antara mereka, jangan solatkan abadan. Wala takum ala qabrihi, dan jangan engkau doakan mereka di kuburnya mereka. Itu larangan Allah kepada Nabi ketika akan, itu ada dua, makanya saya bilang ada dua riwayat. Ada yang mengatakan setelah Nabi solatkan baru turun ayat itu, dan ada yang mengatakan sebelum Nabi mensolatkan, sehingga Nabi tidak jadi mensolatkan. Ya, turun ayat itu membenarkan ucapan atau pendapatnya Umar. Ayat itu membenarkan pendapatnya Umar bahwa tidak pantas orang yang kayak begini ya Rasulullah, kata Umar, disolatkan. Karena mungkin Umar juga tahu tentang bagaimana perilaku orang ini. Maka ini turun ayat itu. Ya, jangan kau solatkan. Makanya kan waktu pilkada kemarin di DKI kan sempat beredar tuh begitu tuh. Yang milih sono nanti matinya nggak disolatin, begitu katanya. Karena termasuk orang munafik. Tapi emang kena juga tuh, banyak yang terpengaruh juga dengan ucapan itu. Nah sekarang cuman masalahnya sekarang kan kita nggak tahu dia munafik beneran apa bukan. Yang disebut ayat dalam ayat itu kan munafik. Nah, karena munafik itu ada dua. Kita langsung kepada munafik. Munafik itu ada dua, atau nifak itu ada dua. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Nifak akbar itulah disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Artinya gini loh, dia menampakkan keislaman dengan lahirnya, tapi hatinya kufur. Dia sebenarnya nggak beriman kepada Allah. Nah itulah Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay itu seperti itu. Dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, tapi hatinya menentang. Jadi nggak beriman sebenarnya. Itu Abdullah bin Ubay. Nah ini disebut dengan nifaq i'tiqadi. Dan para ulama mengatakan nifaq i'tiqadi ini tempatnya di neraka bersama orang-orang kafir. Itulah ayat Allah yang mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik itu dengan orang kafir di neraka jahanam semuanya. Ini disebut dengan, sebagai ulama besar mengatakan orang munafik i'tiqadi itu kekal dalam neraka karena statusnya sama dengan orang kafir. Karena hakikatnya dia kafir, hatinya tidak beriman, cuman ucapannya doang. Salat sih salat, cuman hatinya nentang. Paham maksudnya, Pak? Kenapa Abdullah bin Ubay ketika itu seperti itu? Karena semuanya sudah beralih kepada Nabi, tinggal keluarganya doang yang dukung dia. Maka dia mengatakan, wah ini bahaya nih, kata dia. Akhirnya dia ikut-ikutan, hanya ucapannya saja, tapi hatinya tidak. Kalau sebagian ulama itu memberikan gambaran gini, orang-orang yang gambarannya orang-orang yang munafik i'tiqadi itu, pertama mereka ini suka sekali mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Itu salah satu sifat mereka. Ya, suka mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dibalikan ke mereka, apa kata mereka? Oh kami cuma main-main doang kok, enggak beneran. Ada nggak begitu Pak sekarang? Banyak Pak dari ucapannya. Makanya Allah katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una." Katakan kata Allah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu akan memperolok-olok? Kamu mempermainkan, kamu memperolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya, kata Allah. Ya, kenapa? Mereka itu sebenarnya bukan beriman, mereka kafir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada tuh sekarang kayak begitu tuh. Kalau dibalikin ke dia, kata dia, oh kami kan cuma bercanda doang, enggak beneran kok, begitu. Terus siapa lagi mereka? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Mereka ini orang-orang yang kalau kamu ajak mereka kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kalau berhukum Allah kepada hukum Allah dan Rasulnya, mengajak ke jalan Allah, mereka sangat besar permusuhannya terhadap itu. Sekarang saya tanya Bapak nih, ada nggak orang kayak begitu sekarang? Yang mengatakan Islam itu hukumnya sudah tidak relevan, nggak manusiawi, macam-macam lah pokoknya. Ada nggak begitu sekarang? Banyak Pak. Ya, nggak usah kita sebut orangnya. Pokoknya banyak lah begitu. Ya, sampai mengatakan di Indonesia ini Islam tuh arogan. Ya, arogan. Di Islam itu kan agama yang pendatang ke Indonesia. Ini sebenarnya Islam tuh arogan. Itu kan ada yang kayak begitu, Pak. Iya kan? Saya baca itu kayaknya. Oh, nggak tahu Abu Janda apa Abu Duda.
Janda kayaknya. Banyak yang seperti itu. Yang sekelas-kelasnya Abu Janda itu tuh banyak yang seperti itu. Yang menentang betul dengan hukum-hukum Allah, menentang betul dengan kalau kita dekat dengan Allah dan Rasulnya dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini orang-orang kayak begini nih hakikatnya. Walaupun kita nggak boleh menjustis ya Pak, kita nggak boleh menjustis itu apa namanya? Menghukum gitu ya, menghukumi mereka nggak boleh. Tapi dialah yang tahu. Dan kalau dalam perilaku itu kita lihat, ya termasuk yang kayak begitu. Makanya kita ukur diri kita. Jangan-jangan kita juga begitu. Kita menjauh dari hukum Allah. Kalau diajak kita menentang, oh nggak cocok nih, jangan. Oh ini pakaian Arab ini nggak bisa nih, nggak bisa di Indonesia. Jangan-jangan begitu gitu loh. Kalau ada hati kita kayak begitu, nauzubillah, hati-hati. Itu loh maksudnya. Kalau sudah kita mengatakan pakaian Arab, cocoknya di Arab sono, nggak cocok di sini. Ada juga yang begitu. Ya, kalau sudah begitu tuh hati-hati itu. Kalau hati kita termasuk kayak begitu. Kemudian apa lagi? Mereka ini kata Allah, ta'awunnya bersama orang-orang kafir. Tolong menolongnya sama orang kafir, dekatnya dengan orang kafir. Itulah ayat tadi yang mengatakan, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad kata Allah, bagaimana orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang kafir saudara mereka. Allah menyebut orang munafik itu saudaranya siapa? Orang kafir. Allah yang bilang, bukan kita. Li ikhwanina alladzina kafaru min ahlil kitab. Saudara mereka tuh orang-orang kafir dari ahli kitab. Apa kata mereka? La in ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir dari negeri ini, kami akan ikut bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami tidak akan pernah taat kepada pemimpin kalau dia orang beriman. Itu kata orang munafik. Itu perilaku mereka begitu. Jadi kalau sekarang kita lihat, kalau dia lebih dekat sama orang kafir daripada orang mukmin, dan emang begitu, itu bisa jadi munafiknya, nifaknya, i'tiqadi, bisa jadi tempatnya neraka kekal. Karena dia lebih dekat sama orang kafir daripada mukmin. Dan orang munafik kayak begitu. Maksud dekat itu pemikirannya ya Pak, bukan rumahnya. Karena kalau rumah saya sebelah-sebelahan sama orang kafir saya mah. Bukan begitu maksudnya. Pemikirannya dekat sama orang kafir, sama gitu maksudnya pemikirannya. Karena memang hatinya sama, sebenarnya dia kafir hatinya. Cuman perilakunya doang kayak orang muslim, salat. Cuman nanti dalam hal perbuatan dia, nanti kita bisa lihat. Makanya nifak itu kan ada dua. Tadi saya bilang pertama nifak i'tiqadi. Ya, nifak i'tiqadi, keyakinannya. Ciri-cirinya itu tadi disebutkan oleh Allah. Bahkan ciri-ciri itu kalau orang mukmin ditimpa musibah dia senang, ditimpa kekalahan dia senang. Kalau orang mukmin kalah dia senang. Ada nggak begitu Pak orang muslim? Pak, saya kasih tahu nih. Kalau kita bicara belak-belakan di negeri ini Pak, yang paling susah menghadapinya itu orang muslim. Betul nggak Pak? Kita menghadapi orang muslim itu paling susah. Kenapa? Karena muslimnya munafik. Dan itulah yang paling susah menghadapinya. Karena kita tidak tahu salatnya bareng sama kita, bersebelahan di belakang imam. Coba kalau salat di depan imam, kan kita tahu. Oh munafik depan imam, kita tahu. Masalahnya semuanya di belakang imam semua. Betul nggak Pak? Itu masalahnya. Jadi kita susah sekali untuk membedakan gitu maksudnya. Kecuali kalau melalui pemikiran-pemikiran saja yang bisa kita lihat. Ini gitu. Casingnya sama kita, pecinya sama, bajunya sama. Kecuali kalau orang munafik sholat nggak pakai baju, nah ketahuan. Nah orang munafik nggak pakai baju, ya, yang pakai baju sama. Bahkan kata Allah penampilannya kadang-kadang lebih hebat daripada kamu, membuat kamu takjub. Pak, jangan nggak usah kita sebut lah. Ya kalau penampilannya pakai, wah masya Allah kan, ya, gitu. Jadi kalau orang beriman ditimpa kekalahan dia senang, timpa musibah dia senang. Tapi kalau orang beriman mendapatkan kemenangan dia sakit. Itu nifak i'tiqadi. Yang kedua nifak amali. Nah nifak amali inilah yang perlu kita waspadai. Karena perbedaan antara nifak i'tiqadi dengan amali itu, salah satu perbedaannya nifak i'tiqadi itu tidak ada orang beriman, tapi hanya orang-orang nifak beneran, ya.
Kalau nifak amali, perbuatan, bisa jadi orang beriman masih memiliki sifat seperti orang-orang munafik. Walaupun hatinya masih beriman kepada Allah, tapi perilakunya kayak orang munafik. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Maksudnya pekan depan. Ada yang mau bertanya? Ya. Baik, jazakallah khair. Kalau ini ikhtilaf para ulama. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah itu masih toleran luar biasa. Karena beliau pun walaupun orang tidak salat, lihat Imam Syafi'i mengatakan orang enggak pernah salat, tapi beliau masih toleran salatkan. Kenapa? Dia masih muslim. Apalagi kalau cuma hanya karena bermaksiat dia mati, muslim atau tidak? Masih muslim. Kalau Imam Syafi'i misalkan. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, orang kalau enggak pernah salat, enggak usah disalatin. Buat apa kita nyolatin dia? Dia sendiri enggak pernah salat. Makanya ikhtilaf para ulama. Bagaimana kalau su'ul khatimah? Kalau Imam Syafi'i masih mensalatkan, dia masih muslim. Masih muslim. Hanya karena dia matinya dalam kondisi yang enggak benar aja. Tapi pada hakikatnya dia masih muslim. Allahu a'lam bishawab. Kalau belum selesai, nanti di luar kita selesaikan Pak Haji. Ada lagi? Hah? Sudah cukup. Pekan depan kita sambung lagi tentang ciri nifak amali. Seperti apa sih orang munafik itu perbuatannya? Jangan-jangan kita ada masuk di situ. Nauzubillah. Walaupun ini nifak amali masih bisa bertaubat. Kalau nifak i'tiqadi itu para ulama mengatakan tidak mungkin bertaubat. Maka tempatnya neraka kekal di dalam bersama orang-orang kafir. Tapi kalau nifak amali bisa jadi kita kena walaupun masih bisa bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.